Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Hari Senin tanggal 23 September 2024. Gereja memperingati Santo Pius dari Pietrelcina. Biasanya lebih kita kenal sebagai Padre Pio, seorang kudus yang luar biasa. Saudari dan saudara, hari ini saya mengajak kita sekalian merenungkan Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah kaki tempat tidur, tetapi menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sebuah kunjungan keluarga sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, di sebuah keluarga Batak, saya melihat satu tulisan di atas jenang pintu kamar yang berada dekat ruang tamu. Sebuah tulisan yang bunyinya dalam bahasa Batak, "Hehe maho, marsinondang maho." Moga-moga saya tidak salah mengucapkannya. Saya tertarik dengan tulisan itu dan bertanya kepada keluarga yang punya rumah, apa artinya tulisan di atas pintu itu. Dan bapak dalam rumah itu menjelaskannya, "Romo, itu artinya, pergilah kau, menjadi teranglah kau." Maksud tulisan itu dipasang di atas jenang pintu adalah supaya setiap keluarga yang pergi dari rumah, dia ingat untuk menjadi terang bagi orang lain di luar. Sebuah pesan yang sangat Kristiani menurut saya. Sebuah pesan yang sangat bagus ketika keluarga menyadari apa perlunya dan apa dampak yang harus dihadirkan ketika keluarga pergi dari rumah atau keluar rumah ke tempat kerja atau kemana saja. Menjadi terang. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi pelita yang diletakkan di atas kaki dian sehingga pelita itu dapat menerangi seluruh ruangan. Agar kita bisa menjadi pelita yang terus menyala dalam kehidupan ini, saudara-saudari, bahkan tidak akan mati jika ada angin, kita harus selalu bersatu dengan Allah sebagai sumber terang hidup kita. Kitab suci mengatakan bahwa firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi jalanku. Jadi kalau kita ingin menjadi terang, menjadi pelita yang bernyala, menerangi sekitar, maka mau atau tidak mau saudara-saudari, kita harus siap membaca kitab suci, merenungkan firman, sehingga hidup kita senantiasa mempunyai orientasi yang jelas sebagai umat Kristiani, menjadi terang. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus sebagai Allah yang hidup dan hadir di tengah-tengah kita, telah mengungkapkan dan memerintahkan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi terang. Bahkan Dia juga telah memberi teladan tentang kasih dan pengorbanannya kepada kita supaya kita tetap hidup, supaya kita tetap selamat.
Agar kita bisa menjadi pelita, menjadi terang yang terang terus, juga kemudian terus terang. Karena kalau kita menjadi pelita dan menjadi terang, maka segala sesuatu menjadi kelihatan. Segala sesuatu diterangi. Jadi terus terang dan terang terus. Hendaknya setiap hari saudara-saudari kita isi dengan melakukan firman Tuhan dalam kata dan tindakan. Entah itu melalui tindakan, melalui kata-kata yang mengungkapkan kasih, kemurahan hati, pengampunan, kepercayaan, pengorbanan, dan keteguhan hati sebagaimana telah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia awal September ini, tema kunjungan Paus untuk Indonesia adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Saudara-saudari, di balik 3 kata kunci yang menjadi tema kunjungan Paus, di sana sebetulnya ada satu perutusan bagi kita orang-orang Kristiani untuk menjadi terang di mana kita berada saat ini, di Indonesia. Karena iman kita, kita bersaudara dengan semua orang. Kita berbela rasa dengan siapapun, lebih-lebih mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan Paus telah memberi kita kesaksian, memberi kita teladan yang sangat baik. Kedatangannya penuh dengan kesahajaan, kesederhanaan. Dia menyapa semua orang dari berbagai macam lapisan, golongan, dan agama. Dia membangun komunikasi, dialog, persaudaraan dengan tokoh-tokoh agama lain. Sebagaimana kita lihat dalam pertemuan di Masjid Istiqlal. Dia menunjukkan bela rasa itu kepada mereka, anak-anak kecil, mereka yang cacat, saudara-saudari kita yang difabel. Sadarkah kita saudara-saudari bahwa sebetulnya di sana Paus sedang menunjukkan kepada kita bagaimana harus menjadi terang di Indonesia. Bagaimana menjadi terang di lingkungan tempat kita tinggal. Bagaimana kita harus memberikan kesaksian hidup yang menerangi banyak orang, yang mencerahkan banyak orang, yang mengajak orang untuk keluar dari sekat-sekat yang memisahkan, membangun persaudaraan sejati, berbela rasa dengan siapapun. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kebahagiaan kita sebagai murid Kristus ketika kita benar-benar dapat menunjukkan jalan yang benar kepada saudara-saudari yang lain, kepada sesama kita. Membawa teman, membawa sesama keluar dari kegelapan. Menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat kita, bagi saudara-saudari kita. Dan membangun budaya terbuka dan jujur, budaya terus terang. Justru karena kita terang terus, maka kita harus terus terang di tengah keluarga dan di tengah masyarakat kita. Semoga kita saudara-saudari yang telah beriman kepada Tuhan, karena iman itu kita siap menjadi terang bagi saudara-saudari kita. Jangan sampai terang kita menjadi padam. Selamat menjadi terang hari ini saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengutus kami untuk menjadi terang bagi banyak orang. Kuatkan kami agar di tengah keluarga, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat, kami menunjukkan kesaksian hidup yang baik, yang benar, yang menerangi saudari-saudara, orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu di sorga. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan, akan Ibu Francisca Pipin Supriani yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu. Karuniakanlah kepadanya damai abadi, istirahat yang kekal, dan semoga menjadi pendoa yang setia bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi anak dan cucu, pasangan hidup. Dan ingatlah akan semua orang yang saat ini masih ada di dalam jalan kegelapan,
Berkati mereka agar melalui kami, para pengikut-Mu, mereka boleh menemukan jalan terang. Mereka boleh menemukan jalan untuk kembali. Mereka boleh menemukan bahwa mereka bisa menjadi lebih baik dari saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang telah dipanggil Tuhan. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi terang di tengah dunia. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.